Sama seperti kita hari ini. Jadi di jalan-jalan kota Madinah itu gelap. Rasulullah mengantarkan istri beliau bernama Safiyah pulang ke rumah dalam gelap malam. Lalu datang seorang sahabat berpapasan dengan Nabi SAW. Waktu mempok dengan Nabi, oh Nabi lah kau, yang benar kan? Lalu kemudian sahabat ini melihat ada seorang wanita di sisi Nabi SAW dalam gelap gulita, dan sahabat ini tidak tahu persis siapa wanita itu. Mana mempok dengan Nabi SAW, langsung beliau menjauh gejak bagah-bagah gelewati Nabi. Lalu Nabi SAW memanggil, Ta'ala, kena aja, kemari, jangan bertergesa-gesa. Dipanggil oleh Nabi, oleh Nabi, innaha Safiyah, yang di samping saya ini adalah Safiyah, istri saya. Nak katanya yang merempak kan dengan Nabi. Sawa Nabi nya, nak katanya justru merempak Nabi, oh Nabi lah kau. Nah, sirau rindang di samping Nabi, lalu kemudian beliau bergegas berangkat, maksudnya melanjutkan perjalanan. Nabi tegur, kemari. Balik lagi. Kenapa? Nabi ingin mengatakan ini adalah Safiyah istriku. Kenapa begitu Nabi buat? Padahal tidak ada yang bertanya. Kenapa? Karena Nabi tidak mau ada orang berprasangka buruk terhadap beliau. Kondisi yang demikian itu bisa menimbulkan syaitan dalam diri seseorang. Nabi gejak mentirau rinang kelam, tau rinang hanang tu tau. Biasa ada yang menaikkan. Padahal itu istri beliau. Maka beliau, inilah yang dikatakan oleh para sahabat, kalau kita menampakkan sesuatu yang membuat prasangka buruk orang lain terhadap kita, yang salah pertama diri kita. Nah, jadi hadis ini yang pertama sekali Nabi ingin memperbaiki hubungan antara sesama muslim jauh daripada prasangka yang buruk. Dan prasangka yang buruk itu adalah akdzabul hadis, merupakan bagian daripada perkataan dusta menurut sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, wala tahassasu wala tajassasu. Wala tajassasu. Orang setelah berprasangka, untuk membuktikan apa yang dia prasangkai itu, apa yang akan dia buat? Akan dia buat apa? Cari bukti. Buktinya dengan cara apa? Mulailah memata-matai. Tajassus. Nah, memata-matai terhadap orang lain untuk membuktikan prasangka buruk saya, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajassasu, tidak boleh memata-matai orang lain, menguntit orang lain untuk mengetahui penyepekan. Hai, untuk hanya han kapateh lon pegah, ku pegah handre. Kujuk bukti wakah. Akhirnya kita ingin untuk membuktikan perkataan kita yang buruk terhadap orang lain, kita ingin cari bukti terhadap orang itu. Ini tajassus, merupakan dosa besar, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prasangka buruk kemudian membuat kita ingin tajassus. Tajassus itu apa? Memata-matai untuk membuktikan pebutoi yang gelun sangka terhadap urunya. Akhirnya kita cari bukti. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan terlarang, dosa besar. Tidak boleh kita melakukan yang demikian terhadap saudara kita. Kemudian wala tanajashu. Wala tanajashu. Tanajashu itu apa? Tanajus itu adalah orang yang jual beli. Yang terjadi perkara ini adalah dalam jual beli. Seseorang meninggikan harga sesuatu, tapi dia tidak mau untuk membeli, tapi hanya sekedar untuk menipu orang yang membeli. Kasus jikiban. Kita misalkan jualan barang, kita sudah buat kontrak dengan seorang ataupun nangon yang pengendanyo, apabila nanti ada yang masuk orang yang mau beli, lalu suruh kawan kita itu untuk pura-pura beli. Paduk harganya tak depa si daun dengan minta-minta gemat barangnya, sang kena geblo barangnya. Mau dia beli barang itu, lalu pura-pura ada seorang pembeli yang lain masuk padahal ngondanyo. Paduk barangnya tak pegah dengan harga yang tinggi. Oh je, bah loncat tabah. Untuk mempengaruhi
si pembeli ini yang dia tidak tahu harganya berapa. Kita bilang sama kawan kita itu yang pura-pura tanya, harganya 100.000. Oh kajet, ne beluk tabah kelun. Nanti supaya apa? Padahal harga barang itu 50.000. Karena si pembeli yang masuk ini tidak tahu apa-apa, akhirnya dipikir, oh betul barangnya 100.000 itu. Karena yang bilang, padahal itu adalah kawan kita. Dia tidak mau untuk membeli sebenarnya, tapi untuk menipu si pembeli ini. Itu tanajus, kata Nabi. Wala tanajashu, tidak boleh menjual dengan cara yang demikian. Karena apa? Itu memunculkan kebencian dan juga bagian daripada kedustaan. Itu terjadi dulu pada masa jahiliyah, pada masa sebelum Islam. Masih ada juga setelah itu ketika Rasulullah SAW masih ada sebagian orang yang seperti itu menjual dengan cara menipu. Ada juga dalam kasus lain, Rasulullah SAW suatu ketika beliau datang inspeksi pasar lah kita katakan. Beliau datang melihat para pedagang. Lalu ada seorang pedagang yang jual makanan. Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau di atas makanan itu. Beliau lihat makanannya itu juum, bahasa kita basah, tidak layak jual, lagi kabasi menan. Tapi yang basi itu, yang basah itu ditaruh di bawah, yang dihji di atas gat. Dipegang oleh Nabi bagian bawahnya. Kenapa ini basah? Kata Nabi SAW. Ketahuan kan? Yang punya barang ini mengatakan, asabahu sama ya Rasulullah, itu hujim muklam wahai Nabi. Mau itu hujim pakai jum ramiu gede kayak itu. Semestinya kan di atas basahnya, bukan di bawah. Ya maklumlah orang sudah kedapatan begitu, logika berpikirnya juga sudah tidak logis lagi. Mengatakan turun hujan wahai Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah tahu bahwa yang menjual ini menipu. Disinilah beliau bersabda sebuah hadis. Yang hadis ini dipakai berlaku dalam semua hukum fikih. Apa itu? Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami bukan daripada kami, kata Nabi. Yang menipu kami bukan umat. Yang menipu kami bukan umat kami, bukan daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit apa terkait daripada Nabi. Tapi hadis ini dipakai dalam semua permasalahan fikih. Banyak dalam permasalahan fikih. Siapa yang menipu umat lon, yang kan daripada umat lon. Hai ganyang getipe sawaman. Hai urung mublaw, paduk droman urung mublaw. Selama yang membeli itu adalah umat Nabi dan merasa tertipu oleh kita, Nabi mengatakan engkau ini bukan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat berat. Kenapa? Karena Nabi mengeluarkan orang yang menipu itu dari umat beliau. Baiklah takkan mempak dengan Nabi, merempak Nabi dengan umat Nabi pi hanaka merempak. Nanti hari kiamat. Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu umat kami, yang menipu kami itu bukan daripada umat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini yang akan memutuskan hubungan persaudaraan sesama muslim. Dzan atau prasangka buruk, kemudian memata-matai orang lain, kemudian menipu, membuat manipulasi dalam berinteraksi. Yang pertama Nabi katakan di sini adalah dalam interaksi di pasar. Di pasar yang terjadi. Apakah boleh terjadi yang lain? Di pasar adalah tempat paling banyak terjadi penipuan. Maka contoh kasus Nabi buat di sini adalah contoh kasus di pasar. Tidak boleh ada penipuan. Memenyakan di pasar jid. Hadis Nabi benar apa? Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami bukan daripada kami, kata Nabi. Apakah di pasar saja? Para ulama mengatakan kita melihat sebuah hadis Nabi tidak cuma melihat daripada sebab. Sebabnya khusus, tapi hadis Nabi itu berlaku secara umum. Di kantor kah, di tempat kerja, kemudian di mana saja berlaku itu, walaupun bukan di pasar. Penipuan penyebab daripada permusuhan yang terjadi sesama kita. Ini hal yang ketiga yang dilarang oleh Nabi supaya apa? Terjalin persaudaraan, terajut
kemasyarakatan yang sesuai secara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kata Nabi apa? Wala tahasadu. Jangan kalian saling hasad, kata Nabi. Jangan saling hasad. Hasad itu apa? Hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mah. Kita menginginkan supaya nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkannya. Hasad. Tamanni zawalin ni'mah. Kita menginginkan supaya nikmat yang ada pada saudara kita itu hilang karena kita tidak mendapatkan nikmat itu. Penyakit hasad ini adalah penyakit hati. Penyakit hati. Orang lain tidak tahu, hanya kita yang tahu. Maka ketika Nabi melarang jangan kalian saling hasad, artinya apa? Nabi menjaga orang lain enggak boleh hasad kalau saya punya nikmat. Kalau ternyata pada saya ada penyakit hasad itu, Nabi mengatakan bahwa ini berdosa apabila hasad itu diperturutkan. Ustaz, ada yang tanya begini, Ustaz, hasad itu kan muncul secara tiba-tiba. Kadang kita tidak mau tapi dia muncul dengan sendirinya. Apakah saya berdosa? Kan saya lihat nikmat pada orang lain, kemudian saya merasa muncul dalam hati saya tanpa saya niatkan penyakit hasad. Tidak suka dengan nikmat yang ada pada dia. Bahkan ingin kalau bisa nikmat itu enggak ada pada dia, biar pada saya aja ada. Ada beberapa hal yang harus dijelaskan dalam masalah hasad ini. Yang pertama, para ulama menjelaskan bahwa semua manusia itu ada penyakit hasad. Ini harus kita tahu. Kalau kita belum tahu, malam ini harus tahu. Semua orang itu ada penyakit hasad dan ada potensi hasad dalam dirinya. Bedanya apa? Bedanya sebahagian orang mengikutinya, memperturutkan, yang lain ketika muncul dia netralkan. Dia paham ini adalah onyo hasad, nyohanjit. Dia sendiri yang meredamnya. Sama seperti marah. Mana ada orang yang tidak marah? Ada marah, cuma ada orang yang begitu marah diperturutkan. Ada orang yang sanggup meredamnya. Hasad juga begitu. Hasad juga begitu. Ketika kita melihat nikmat ada pada diri orang lain, hasad itu muncul. Kemudian ada orang yang memperturutkan, ada orang yang kemudian meredamnya sendiri. Itu bedanya. Maka dengan demikian ada beberapa tingkatan hasad. Tingkatan yang paling berbahaya adalah orang yang menginginkan hilangnya nikmat daripada orang lain, kemudian setelah itu dia mau nikmat itu berbalik kepada dia. Yang nikmatnya berhak kelon. Bagaimana nikmat itu harus sampai kepadanya. Hilang dari orang lain sampai kepada dia. Itu hasad yang paling jahat sekali, yang paling buruk. Ada yang nomor dua, di bawah itu apa? Dia menginginkan pokoknya hasad itu, pokoknya nikmat itu jangan ada pada dia. Bah berhak kurang lain hana matalah. Pokoknya bekna baganyan. Menan tertanam dalam hati ganyan. Dan kemudian dia berusaha untuk supaya nikmat itu betul-betul hilang daripada orang itu. Pekeh gemu doa, pekeh pegak cara hari-hari. Pokoknya ilah daya bahasa urang Aceh, kibancara nikmatnya bebekna baganyan, begadah baganyan. Man hoi plung, iplung pokoknya walaupun halum merpa pokoknya bekna baganyan. Yang lebih dua. Hasad nomor dua. Hasad yang paling parah apa? Hilang nikmat itu harus berbalik kepada dia. Beganya mentang yang memilikinya, orang lain tidak boleh. Itu yang paling jahat. Setelah itu di bawahnya apa? Hilang. Sama-sama jahat juga sebenarnya, tapi tingkatannya berbeda. Yang nomor dua ini pokoknya kibancara berusaha begadah nikmat ba orang lain walaupun hurt ke barang kata home. Pokoknya hayu kalon. Jadi bana nikmat gak becut langsung ka benci ruman bahasa orang Aceh. Itu hasad dalam hati. Kata Nabi itu hasad, itu adalah dosa besar. Sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan amalan kita seperti api yang memakan kayu bakar, kata Nabi SAW. Kalau hasad itu terus kita simpan dalam hati kita, itu akan memakan semua kebaikan kita, semua amalan ibadah kita, semua pahala kita seperti api yang sedikit-sedikit memakan kayu bakar.
Itu penyakit hati. Tidak ada obat. Dan itu yang penyebab daripada rusak sistem sosial kita. Cari obat di apotek tidak ada. Hana obatnya. Tapu ubat, tapu tambang dalam penjara sekalipun boleh hananya. Hanya agamalah yang mampu untuk mengobati orang yang seperti ini. Lalu bagaimana obatnya? Para ulama menjelaskan, kalau saya memiliki hasad dalam diri saya, itu muncul dengan tiba-tiba tanpa saya inginkan. Yang pertama yang kita lakukan adalah jangan perturutkan hasad itu. Artinya apa? Muncul dalam hati, tapi jangan buat aksi. Jangan buat aksi. Nyo kibancara cingoh bengah kupugatnya macam wate bedah wate bengah ura bedah bebek nali tangannya. Mulai kita beraksi. Itu jangan diperturutkan. Cukup dalam hati, jangan diperturutkan. Nomor 2, doakan kebaikan kepada orang yang telah mendapatkan nikmat itu yang kita merasa tidak suka dengan orang itu. Tambah doa, ya Allah, tambah 2 kali lipat. Itu melawan diri kita sendiri. Ya Allah, kalung-kalung ganyan kamakmu ini tambah 2 kali lipat ke ganyan. Ya Allah, mendoa ke urangnya. Doalah kepada orang itu. Untuk apa? Melawan hasad dalam hati. Kiban cara lu doa ile? Menan ke pernah oleh para ulama. Berdoalah untuk orang yang kita hasad itu, untuk melawan hasad dalam hati. Nomor 2. Nomor 3 adalah yakinilah bahwa Allah telah memberikan rizki kepada hambanya, mengatur semua akan mendapatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam sebuah hadis bahkan dikatakan oleh Nabi, rizki itu mencari yang mempunyainya seperti maut mencari orangnya. Maut mencari orang, maka rizki juga sebenarnya adalah mencari orang yang mempunyainya. Bedanya, orang yang tidak bersabar dengan rizki yang haknya, yang semestinya dia dapat, orang yang enggak bersabar inilah biasanya yang mencari rizki yang haram. Maka rizki haram, rizki yang paling cepat didapatkan. Rizki yang halal, itu rizki yang lama didapatkan. Kenapa? Rizki yang halal itu datang secara alami pada orangnya. Rizki yang haram, dia datang secara cepat pada orang itu. Kenapa? Dia tidak bersabar datang secara halal. Akhirnya dia percepat dengan cara yang haram. Makanya kalau ada seseorang yang begitu cepat, tidak logis, itu pasti haram. Di belakangnya haram. Kenapa? Dia tidak sabar dengan sesuatu yang halal. Maka dia cari dengan cara yang haram. Kenapa? Lebih cepat. Dia tidak sanggup bersabar dengan cara yang halal. Sebenarnya rezeki itu akan datang menjumpai orangnya secara alami. Maka bersabarlah, dia akan datang secara halal. Nah, di sini langkah ketiga untuk memperbaiki hasad dalam hati adalah qada, dan yakinilah pada qada dan qadar Allah, bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatu kepada hambanya sesuai dengan porsinya masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau saya tidak ridho sama saudara saya yang mendapatkan nikmat itu, tandanya saya tidak ridho dengan takdir Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan dia punya anak, anaknya mungkin lebih cerdas daripada anak saya, kenapa saya harus merasa hasad dengan dia? Getak carong-carong anak lolo mendung. Akhirnya begitu jumpa dengan orang itu, akhirnya dengan saudara kita, ka benci rumah hana mampu. Ilon jak lit anak bitamang dalam pesantren. Anak ganyan hana payah guyu ci ilake geroi. Mulai kita bukannya memuji saudara kita itu, tapi hasad muncul dalam hati. Jangan. Kalau ada yang demikian, doakan saudara kita itu diberikan kelebihan untuk supaya kita mendidik hasad ini hilang dari dalam hati. Jadi jangan dibudidayakan, apalagi diperturutkan. Nah, kalau kita tahu ternyata bahwa hasad ada pada hampir banyak orang, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini dia perlu kita waspadai. Kalau ternyata hasad ada hampir pada semua orang, dan semua orang berpotensi untuk hasad, janganlah suka untuk mengatakan, memuji-muji diri sendiri atau memaparkan nikmat kita yang diberikan oleh Allah kepada kita pada orang lain. Baik sagai-sagai menan dengkum doa.
Datang orang ke rumah kita, duduk dia di atas sofa. Oh, Pak Ustaz, ini saya beli dari luar negeri ini. Dari Brazil ini saya beli. Oh. Padahal tanya-tanya mana? Tahu pegah aja. Karpet ini dari Iran ini belinya. Kamu lagi biar pegah aja. Padahal kita tidak tanya. Jangan mudah untuk memaparkan nikmat yang Allah berikan pada kita pada orang lain, karena kita tidak tahu bahwa dia hasad atau tidak. Karena apa? Potensi hasad ada pada banyak orang. Hampir semua orang ada hasad dalam hatinya. Dengan kita menceritakan kebaikan kita pada nikmat Allah pada kita, itu adalah membangunkan hasad pada diri orang lain, dan orang lain belum tentu mampu untuk mengontrol dirinya dalam hasad itu. Kita kan sering juga ketika hari-hari jumpa, kita cerita tentang anak kita. Alhamdulillah anak saya kemarin lulus lomba. Dia juara 1 dalam pidato. Ini tanya bihana, lagi apa gah juga roh. Dan hana depu bahwa kadang urang yang nyo kaya mana kepitan. Mana kepitan kanyan. Ketika ngepegah lagi yang lero na kiban perasaan kanyan. Muncullah hasad dalam dirinya. Nah, ini dia. Hindari hal-hal yang demikian. Karena apa? Potensi hasad kita tidak tahu ada pada diri seseorang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, wala tabaghadu. Janganlah kalian mencari gara-gara yang menyebabkan kalian bisa saling marah satu sama lain. Tabaghut itu adalah penyebab terjadinya kemarahan, membuat emosi. Jangan cari cara-cara yang menyebabkan orang lain bisa emosi terhadap kita. Wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kemudian apa? Wala tadabaru. Tadabaru itu apa? Ini saling berhubungan. Emosi menyebabkan seseorang kalau jumpa dengan kita, dia tidak mau lagi menatap wajah kita satu sama lain, enggak mau lagi saling menatap wajah. Tadabur di sini kemudian terjadinya tadabur. Tadabur itu apa? Sudah tidak mau lagi saling jumpa. Kenapa? Ka watai menumpuk ka hana mangat dengan yang pakan kai pecah rohku, kai pegak emosi rohku. Kalau kemudian enggak mau jumpa lagi. Tadabur kata para ulama adalah sudah tidak ada lagi saling sapa satu sama lain. Itu tadabur. Pertama, kita saling memunculkan kemarahan, mudah marah satu sama lain. Kemudian setelah itu tidak mau lagi berjumpa, namanya tadabur, saling membelakangi. Kalau dalam masyarakat banyak orang yang kita tidak sedap berjumpa dengan dia, ketahuilah kita dalam kondisi kita tidak sedang menjalankan sunnah Nabi dalam bersosial. Nyo sosialun hana sehat pakan, lu tak udung yang hana mengat berpot. Atau sosial kita di masyarakat kan tidak sehat. Kenapa? Banyak orang yang tidak saling akur satu sama lain. Itu indikasi sosial kita sehat sesuai sunnah Nabi atau tidak sehat. Pada itu para ulama menjelaskan tingkat kita tidak saling sapa dengan memberikan salam, itu sudah namanya tadabur. Saling membelakangi, menjauhi satu sama lain. Lalu tingkat selanjutnya setelah tadabur apa? Hijran. Hijran itu apa? Sudah jangankan itu lun dengar nan ganyan mentang kai cah itu. Nyan kak belai dah kemupok wajah. Dengar namanya saja sudah tidak berani, sudah tidak menyedapkan hati leh. Itu sudah hijran. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyebabkan masyarakat kita putus masalah ini, putus hubungan sosial satu sama lain. Yang apabila ini terjadi, syariat Nabi dan syariat Islam tidak akan pernah akan berjalan dengan baik dalam masyarakat kita. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah yang pertama sekali beliau buat apa? Ukhuwah sesama muslim. Ukhuwah itu terjadi baru kemudian beliau buat negara. Baru kemudian beliau mampu beliau melawan musuh di luar.
Sekarang masalah kita di masyarakat kita adalah masalah ini paling krusial sekali. Jangan kita berburuk sangka pada orang lain. Kemudian janganlah kita suka untuk menguntit-nguntit, ingin mengetahui kabar orang lain demi untuk memata-matai, demi untuk membenarkan prasangka kita. Kemudian Nabi mengatakan jangan saling menipu. Jangan saling menipu, baik dalam kasus kita berjualan ataupun di luar daripada itu, secara umum. Jangan menipu, kata Nabi. Kemudian setelah itu, jauhi perasaan hasad dalam kita hidup bersosial. Jauhi perasaan hasad. Wala tahasadu, kemudian wala tabaghadu. Janganlah dalam kita bergaul ini mencari cara-cara atau kita berinteraksi dengan orang lain yang mudah menyebabkan orang lain marah kepada kita, atau kita membuat orang lain marah. Jangan. Kalau ada perilaku kita yang hari-hari seperti itu, perbaiki. Karena itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan perilaku seorang muslim. Kemudian wala tadabaru, selanjutnya adalah jangan saling menjauhi saudara kita satu sama lain. Kalau berjumpa saling sapalah. Boleh kita merasa tidak enak hati kepada saudara kita, itu adalah 3 hari. Leuro tagai. Setelah 3 hari, maka kalau berjumpa salinglah kita menyapa satu sama lain. Dan terakhir adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua hamba Allah yang saling bersaudara. Maknanya apa? Ini adalah puncak daripada hadis Nabi tadi. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Apa juga? Ya Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba Allah. Dan dengan hamba Allah, dengan kita sama-sama menjadi hamba Allah, disitulah kemudian kita bersaudara. Persaudaraan yang sebenarnya adalah persaudaraan atas nama agama. Kita sekarang kita bersaudara atau dekat dengan seseorang masalah partai. Kita dekat dengan seseorang karena masalah kantor. Kita dekat dengan seseorang karena masalah bisnis. Semua itu sementara. Kita akan baik dengan dia karena apa? Nyo masalah haji loe kecalek. Karena apa? Payah bergerak ke bancara menyena masalah sosial, tanya pi berakrab dengan ganyan. Contoh saya katakan. Kenapa dekat dengan dia? Karena masalah bisnis. Saya punya masalah bisnis besar dengan beliau. Bangkrut bisnis saya. Gaya hau gejak aku. Tidak ada hubungan lagi. Begitu juga masalah kerja mungkin di kantor. Kalau kita dekat dengan seseorang hanya masalah kerja, udah masa kerja saja saya dekat, setelah itu tidak ada hubungan lagi. Rasulullah mengajarkan kita, jadilah kalian bersaudara itu atas nama hamba Allah. Artinya apa? Atas nama agamalah kita bersaudara dengan baik. Maka carilah orang-orang yang di sekeliling kita dalam hidup yang kita bisa mencintainya atas nama Allah. Pakan tahu dengan ganyan, alhamdulillah kamu sama-sama majlis ta'lim bersama. Pakan tahu dengan ganyan, alhamdulillah kamu sama-sama berjamaah bersama. Pakan tahu dengan ganyan, alhamdulillah kamu nak masalah, nak sama-sama membantu orang duafa, nak aksi sosial yang kamu buat sama-sama. Yang di situ ada nama Allah. Perbaiki ini hubungan kita. Oh, apakah Ustaz mengatakan bahwa kalau saya punya orang-orang di partai, saya tidak boleh bersaudara dengan dia? Kemudian saya punya orang-orang di kantor nggak boleh bersaudara dengan dia? Bukan. Tapi apa juga? Maksudnya adalah, kalaupun saya sama-sama partai, kalaupun saya sama-sama kantor, tapi bukan masalah partai dan kantor itu yang menjadi penyebab saya dekat dengan dia. Maksud kenapa? Saya tahu dia orang yang jujur. Urang jihina jerohat. Sembahyang tepat wadai. Hantam lu depa ganyan, menipu apalagi berdusta. Akhlak itu yang menyebabkan kita, kenapa saya dekat dengan dia. Cari itu bersama dengan saudara kita di sekeliling kita. Inilah pesan Nabi SAW. Wa kunu ibadallah. Jadilah kita sama-sama hamba Allah. Jadi makanya kalau ada di antara saudara kita yang tidak mengakui dirinya sebagai hamba Allah, tidak menampakkan penghambaan dirinya kepada Allah, maka itu adalah bagian yang menyebabkan kita tidak bisa saling bersaudara. Itulah pesan daripada Rasulullah SAW, langkah-langkah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat dulu dalam membuat asas bagi terjadinya masyarakat yang muslimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan.
Kalau tidak ada, kita padai sampai di sini. Nanti subuh kita lanjutkan kembali. Nah, pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, insyaallah besok subuh bismillah taala kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.